Halo semua, di video kali ini aku akan membahas bagaimana tips untuk kalian bisa lolos membuka Gakusho atau beasiswa Max. Sebagai untuk perkenalannya, namaku Yuni dan aku adalah aku mantan mantan lulusan beasiswa membuka Gakusho di tahun 2015, jadi sekitar 5 tahun yang lalu. Oleh karena itu, beberapa hari ini banyak sih yang tanya DM aku bagaimana sih caranya lolos dan kemudian tips untuk bisa lewat wawancaranya. Dan untuk karena itu aku akan membuat video ini dan aku berharap video ini bisa berguna untuk junior-junior sekalian yang ingin men-challenge beasiswa membuka Gakusho di tahun 2020 ataupun untuk kedepannya. Sebagai disclaimer, karena aku 5 tahun yang lalu ya sudah, karena aku mengikuti proses beasiswa Max Mombu itu sekitar 5 tahun yang lalu, jadi ada kemungkinan besar prosesnya itu sudah berubah ataupun sudah tidak sama. Namun setahu saya, setelah saya cek di websitenya itu beberapa sih masih sama ya. Jadi aku akan menceritakan pengalamanku saja dan semoga ini bisa menjadi ya reference untuk kalian semua. Oke, tipsku yang pertama itu adalah pertama-tama kalian itu harus mendapatkan banyak informasi tentang beasiswa Max. Terutama yang terpenting adalah itu kapan deadline untuk pendaftaran kertasnya. Kemudian info-info misalnya ujiannya itu bagaimana. Kalau misalnya kalian jurusan IPA, biasanya itu apa saja yang harus kalian kalian harus pelajari untuk di ujiannya. Kemudian yang IPS juga sama ya. Ya sekitar info-info yang kalian bisa carikan di Google. Kemudian ya carilah video-video di YouTube tentang pengalaman kakak-kakak kelas kalian yang sudah mengikuti dan sudah lolos beasiswa ke Jepangnya. Kemudian tipsku yang kedua itu adalah ketika kalian menulis formulirnya, kalau bisa itu jangan dicoret-coret. Kalaupun kalian membuat kesalahan, print aja kertas yang baru kemudian isi ulang. Agak repot sih sebenarnya, namun kalian itu kan akan mendapatkan beasiswa ya. Kalau bisa kalian itu harus kasihkan kayak good impression gitulah untuk yang menyeleksinya. Kalau kertas kalian itu kotor, nah itu kan meskipun itu bukan pribadi kalian, tapi kan impresinya itu jadi nggak bagus kan untuk pertama kalinya, karena di seleksi dokumen itu adalah seleksi pertama kalian. Jadi persiapkanlah dokumennya, jangan sampai ada yang kurang. Kemudian ya usahakan formulirnya itu bersih dan rapi ya. Kemudian tipsku yang ketiga adalah ketika kalian menulis formulirnya itu terutama untuk yang ketika kalian memilih jurusan yang kalian ingin pelajari. Ini juga tergantung sih beasiswa apa yang kalian mengikuti. Kalau saya ikutinya itu yang D2. Nah, ada yang D3 dan ada juga yang S1. Nah, sebenarnya sama saja sih, tapi tips dari saya itu adalah kalau bisa kalian memilih jurusan yang memang kalian passionnya ada dan kemudian kalian tahu. Aliasnya itu kalau misalnya ada teman saya misalnya pilihnya robotik, tapi dia jurusannya IPS. Nah kan jadinya kan tidak, meskipun dia memang suka robot, tapi pelajaran yang dia sudah penuhi selama SMA itu kan tidak berhubungan sama sekali dengan robot. Kecuali kalian jurusannya SMK, kalian sudah kalian itu memang mempelajari elektronik, kemudian ingin mengembangkan ke robotik, ya itu boleh-boleh saja. Tapi kalau memang tidak, lebih baik jangan, karena nanti di wawancaranya itu bakalan ditanya kenapa pilihnya robotik. Nah kalau kalian tidak bisa jawab, itu kan sayang sekali begitu. Jadi pilihlah hal-hal yang general seperti business management ataupun hospitality. Kemudian kalau bisa yang berhubungan dengan apa yang Jepang
memang terkenalnya itu misalnya hospitality di Jepang itu kan memang sangat bagus dan juga unik. Kalian bisa appeal di wawancara, ya saya ingin mempelajari jurusan perhotelan di Jepang karena saya dulu pernah ke Jepang. Saya mendapatkan experience sangat bagus dari hospitality-nya Jepang, dan saya ingin mempelajari dan membawa kembali ke Indonesia. Ataupun kalian ingin bekerja di Jepang, boleh saja. Nah, kalau ataupun misalnya jurusan misalnya engineering di Jepang itu kan sangat terkenal bagus ya engineeringnya semua. Nah, kalian boleh appeal di bagian sana juga. Kalau saya pribadi, saya pilihnya sih bisnis. Jadi saya bilang karena di Indonesia itu banyak pabrik-pabrik Jepang kan, jadi saya ingin mempelajari bisnis modelnya Jepang itu bagaimana, dan kemudian cara kerja orang Jepang itu bagaimana, begitu. Kemudian tips saya yang keempat ini, maaf ya agak panjangan. Tips saya yang keempat ini adalah untuk kalau misalnya kalian sudah lulus seleksi dokumen. Oh, sebelum itu tips keempat, sebelum kalian lulus, ini masih dalam seleksi dokumennya. Kalau bisa kalian kalau misalnya kalian mengikuti misalnya volunteer ataupun organisasi, kalian lampirkan saja kopiannya itu sebagai sebagai bentuk appealnya saja. Tapi kalau memang di formulanya dikatakan tidak boleh, kalau di tahun saya itu sebenarnya boleh sih, kayak option seperti itu. Kalau misalnya ada option, kalian lampirkan. Kalau tidak dibolehkan, nah kalian bawa saja pas di wawancara. Oke. Kemudian tips yang kelima, jadi tips yang keempat itu kalau ada ya. Nah, tips yang kelima itu setelah kalian lulus seleksi dokumen, dan kemudian kalian akan pergi ke menuju ke seleksi untuk ujian tulis. Nah, untuk yang ini kalian harus persiapkan secara matang-matang, pelajari semua bahan-bahan. Misalnya kalau matematika itu seperti logaritma ataupun sebagai rumus-rumus. Saya sudah lupa sih karena sudah 6 tahun yang lalu ya. Tapi saya ingatnya itu, saya itu sangat berusaha keras, dan saya latihan matematika itu hampir setiap hari sebelum ujian tulis. Nah, kalau bisa, soalnya kalian kan tidak tahu kan apakah kalian akan lolos ke ujian tertulis atau enggak sebelum seleksi dokumen. Nah, jangka pengumuman dokumen itu sampai ke ujian tulis itu cuma 1 bulan. Jadinya itu kan sangat pendek. Nah, kalau bisa, kalaupun pengumumannya belum dikeluarkan, kalian yakinlah kalian akan lulus seleksi dokumennya. Jadi kalian ya usahakan 3 bulan sebelumnya itu kalian sudah mempelajari rumus-rumus matematika. Karena kemudian ujiannya itu tidak dalam pilihan berganda, tapi dalam bentuk esai. Nah, oleh karena itu kalian harus bisa menulis rumus-rumusnya itu, karena akan diberikan kertas kosong dan kalian akan tulis di sana. Jadi mereka juga cek jawabannya ini dari mana. Karena kita tahu kan orang Jepang sangat logistik begitu. Kalau kalian yang jurusan IPS, kemungkinan besar kalian akan dites untuk bahasa Jepang. Berhubung karena saya juga dulu jurusan IPS, saya juga ada ujiannya. Nah, kalau bisa untuk yang kalian yang IPS, kalian harus appeal kalau kalian itu bisa setidaknya hiragana ya. Levelnya itu biasanya N5 sih, jadinya agak gampang-gampang. Misalnya tulisan A itu kayak gimana, misalnya dia dalam tulisan romajinya itu huruf bahasa Inggrisnya itu katakana. Nah, kalian harus tulis dalam bentuk hiragana seperti itu. Sebenarnya gampang-gampang saja sih. Tapi kalian kalau bisa pelajari, kalau misalnya nilai bahasa Jepang kalian itu tinggi, nah itu kan jadi sebagai bentuk nilai appeal kalian lagi ya kan, sebagai untuk yang IPS. Kemudian tips saya yang keenam adalah ketika kalian ke interviewnya. Biasanya kalau tidak salah, saya kemarin interviewnya itu kan di Jakarta. Nah, kalian akan dipanggil ke Jakarta. Nah, untuk yang interview ini sebenarnya sih kayak luck gitu ya. Di saat ini kalian sudah tidak di-judge kepintaran kalian, tapi lebih ke pribadi kalian. Oleh karena itu, ya pakailah pakaian yang sopan dan rapi.
Kemarin sih saya pakainya batik, jadi batik itu juga boleh saat diwawancara. Kemudian sebelum wawancara itu, nah ada tes bahasa Jepang lagi. Sebenarnya yang tes bahasa Jepang ini sebenarnya juga untuk mentes yang anak-anak yang jurusan IPA. Jadi untuk yang IPS kalian bakalan dites ulang begitu saja sih. Tapi nilai kalian yang akan dilihat itu adalah nilai tertulis kalian yang dahulu. Sementara tes ini tidak akan kayak tidak akan menjurus kepada keputusan wawancara, tidak ada hubungan. Kemudian yang di pas wawancara itu kalau bisa setelah berpakaian yang sopan yang baik, kemudian kalian ya jawablah dengan jujur, kemudian jangan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek. Nah, misalnya apa saja sih kayak pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan itu. Nah, misalnya kenapa kalian mau ke Jepang? Pertanyaannya akan ditanyakan ke seluruh kandidat. Nah, kalau bisa ya kalian jawablah itu. Kalaupun jujur, kalau bisa ya agak unik sih. Karena kalian kan mau stand out gitu ya dari kandidat-kandidat yang lain. Kalau kalian cuma bilang, oh aku mau ke Jepang karena aku suka anime, oh karena aku suka film Jepang. Kan kayak gimana ada 1.000 orang yang juga menjawab hal seperti itu. Nah, jadinya apa yang membuat kalian stand out? Tidak ada kan? Kalau bisa bilang saja, oh saya ingin mempelajari hal ini di Jepang, seperti yang tadi saya bilang di hospitality, karena Jepang itu unik dengan hospitality-nya, yaitu omotenashi. Ya kan, kalau kalian tahu ya, omotenashi. Nah, di negara lain itu tidak ada. Nah, saya ingin membawa budaya Jepang ini ke Indonesia, ataupun kalian ingin menjadi jembatan antara dua negara. Tapi agak klise sih. Jadi kalau bisa, atau misalnya kalian mau belajar fashion. Nah, fashion di Jepang itu kan agak unik, dan juga Jepang itu terkenal dengan fashion yang kentalnya itu. Misalnya kalian bilang kalian mau membawa budaya batik itu dan kayak memfusion ke fashionnya Jepang, atau misalnya fashion Harajuku. Ya agak seperti itu, kalau bisa spesifik dengan jurusan yang kalian ingin pelajari. Jangan keluar. Karena kalau misalkan pilihnya bisnis tapi alasan kalian mau ke Jepang itu karena anime, tidak ada hubungan. Terkecuali kalian pilihnya itu saya mau mempelajari anime, dan hanya Jepang yang bisa memberikan saya pelajaran paling ekstra, paling full, paling bagus untuk membuat gambar anime. Boleh saja, karena ada teman saya juga yang dia jadi graphic designer di Jepang, mempelajari graphic designer. Jadinya itu, kalau bisa ya ini sih tips yang ke interviewnya itu mungkin agak lebih panjang, dan saya akan buat video lainnya. Jadi subscribe kalau kalian ingin misalnya tips-tips video khusus untuk wawancara. Karena banyak sih pertanyaan, misalnya karena saya anak satu-satunya, ditanya lagi, loh kamu anak satu-satunya, jadi orang tua kalian tuh setuju nggak kamu ke Jepang? Nah, pertanyaan itu juga gak semua sama ke semua kandidat, jadi itu agak panjang kalau dibahas di video kali ini, dan saya akan skip ke video lain. Kemudian tips saya, udah keberapa? Tips saya yang ketujuh itu adalah ketika wawancara juga, meskipun di luar wawancara, bersikaplah yang sopan. Karena kalau tidak salah di saat itu ada salah satu kandidat yang mungkin dia gimana ya, walau bagaimanapun itu kan di kedutaan Jepang ya, jadinya dia mungkin terlalu sudah lepas karena sudah selesai wawancara. Nah, dia kayak selalu berleha-leha atau mungkin menganggap rumahnya sendiri. Kalau bisa ya jangan, dan jangan juga terlalu diam ya. Kalian berinteraksi lah dengan kandidat-kandidat yang lain, karena bagaimanapun di sana ada staff-staff kedutaan Jepang yang juga mana tahu dia memantau. Oke, kemudian tips saya yang ke-8 ini adalah tips menunggu. Setelah wawancara ini, nah wawancara itu kan gimana ya, wawancara itu adalah plus points dengan nilai ujian tertulis. Jadi, kalau misalnya nilai tertulis kalian tinggi dan wawancaranya tinggi juga, kalian sudah pasti akan lulus. Namun, kalau misalnya nilai ujian kalian rendah, tapi nilai wawancaranya tinggi, nah itu kemungkinan besar lagi ada kayak misalnya ya 70% kalian akan bisa masuk.
Nah, yang mungkin yang tidak terlalu bagus tuh kalaupun nilai ujian kalian tinggi tapi wawancaranya rendah, nah itu banyak sih kemungkinannya kalian nggak akan bisa lolos karena kalian akan dilihat bagaimana kalian menangani stres, apalagi kalian harus hidup sendiri di Jepang. Jadinya lebih lihat ke kepribadian kalian. Tapi walau bagaimanapun supaya kalian itu bisa tetap lulus 100%, nilai ujiannya juga harus tinggi ya. Kemudian tips saya yang ke-8 ini, sebenarnya ada senior saya yang dia 2 kali mengikuti seleksi beasiswa Momoga Gakushou. Karena dia sudah lolos sampai tahap wawancara, namun di tahap yang ketiga, nah tahap yang ketiga ini apa? Tahap yang ketiga ini adalah akumulasi dari nilai ujian dan nilai wawancara ini akan dikirim ke pihak Jepang, pihak Mombusho yang di Jepang. Nah di Jepang ini mereka akan membuat seleksi lagi secara mendunia. Sebenarnya Mombusho yang di Jepang ini sudah kayak memberikan kuota untuk setiap negara, namun ada kemungkinan besar akumulasi nilai kalian itu setelah di compare dengan negara yang lain itu agak terlalu rendah. Nah, oleh karena itu kuotanya itu bisa diberikan ke negara lain. Ngerti nggak sih? Jadi misalnya kalau di Kambodia itu banyak yang orang yang nilainya 90, nah sementara yang di nilai kamu itu adalah 70. Jadi secara kayak grafnya itu lebih bagus diberikan kepada orang Kambodia, seperti itu. Nah, senior saya mengalami pengalamannya seperti itu dan dia juga tahu alasannya kenapa, karena diberitahukan oleh kedutaan. Mungkin baik sih kedutaannya dikasih tahu. Jadi ada itu, jangan berkecil hati, tetap saja ya diulang kembali karena senior saya juga dia tesnya 2 kali dan yang kedua kalinya dia bisa datang ke Jepang. Oke? Kemudian tips yang ke-9 ini, nah proses menunggu ini misalnya lama. Nah kalian sudah misalnya agak confident ya kayak bisa lulus kayak gitu. Prosesnya itu 6 bulan loh. 6 bulan itu lumayan lama dan kebanyakannya itu setelah UN. Jadi biasanya kalau teman-teman kalian itu sudah masuk ke univ lain, dan kalian itu hanya menunggu tanpa ada jawaban yang pasti, ini sebenarnya agak lumayan rumit sih. Kalau saran saya, tips saya itu adalah kalau bisa kalian juga masuk ke universitas yang di Indonesia, ataupun kalian misalnya cari kerja. Jangan hanya menunggu hasil seleksi beasiswa, karena seperti yang saya bilang itu sangat 50-50 ya. Walaupun nilai kalian bagus, ada kemungkinan besar pribadi kalian itu tidak dinilai secara bagus, ataupun seperti yang senior saya tadi. Jadi isilah waktu kalian selama 6 bulan ini, ikutilah internship ataupun belajarlah bahasa Jepang dan lain-lain, ataupun ikutlah beasiswa yang lain juga. Kalau misalnya saya kemarin ikutnya beasiswa Mitsui Bussan, nah saya akan buat video lain untuk yang itu juga. Ya seperti itulah. Kalau enggak nanti kalian bisa stres loh. Kalau misalnya soalnya ada teman saya, dia sama sekali tidak masuk ke univ dan dia juga tidak kerja, dia hanya belajar jadi asisten guru bahasa Jepang. Itu was-was juga sih selama 6 bulan itu. Untunglah dia lolos. Nah begitulah. Kemudian tips yang ke-10 itu, setelah kalian mendapatkan kelulusannya, setelah kalian, kalau tidak salah sih akan diberitahukan bulan Januari ataupun bulan Desember. Oke, kalian bisa hidup secara meriah. Nah kalau bisa di selang waktu yang itu, misalnya biasanya sih kalian akan berangkat bulan April, jadi kalian punya selang waktu 3 bulan, yaitu Januari, Februari, dan Maret. Di selang waktu 3 bulan ini, karena kalian sudah pastikan, kalau bisa kalian ya search info tentang hidup di Jepang, dan kemudian kalian kalau bisa ya menabung, karena pas kalian datang ke Jepang itu, kalian tidak akan langsung mendapatkan uang beasiswanya. Kalian harus menunggu selama 1 bulan. Oleh karena itu, saran saya adalah untuk menyimpan ya cadangan uang sekitar 10 juta. Kalaupun tidak bisa, ya minimalnya 5 juta. Nah, selama 3 bulan itu seharusnya bisa ya kalian menabung, misalnya bantu orang tua ataupun yang lain.
Nah, ataupun kalian bisa lagi untuk belajar bahasa Jepang. Nah, kalau bisa sebelum datang ke Jepang, bahasa Jepang kalian kalau sudah lebih lancar, hidup kalian juga lebih lancar. Oke? Maaf kalau video ini agak lama dan agak banyak kesalahan. Semoga video ini bermanfaat dan tolong komen di bawah apalagi yang kalian ingin tahu tentang beasiswa Mobuka Gakusho. Semoga aku bisa membantu. Bye.